Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina lihamidi syukrih wa'mur billahi liqiyami bil amrih. Allahumma razuqna fahman nabiyyin yuhizzul mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim dhillatu aynama thuqifu illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati ahli bait di rumah ini yang berbahagia, yang kami muliakan tuan-tuan guru, alim ulama yang hadir, Bapak Kepala Dusun, pengurus perwiritan yang hadir. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di alam dunia ini. Tiba nanti masanya kita semua akan diwafatkan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Salawat berangkai salam mari sama kita sampaikan, kita agungkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih di tengah wabah COVID-19 di mana terkadang banyak di kalangan umat Islam ini akidahnya banyak yang rusak akibat wabah ini. Bagi kita umat Islam khususnya ahli sunnah wal jamaah, bahwasannya kematian itu mutlak ketetapan Allah. Tidak bisa diganggu, dimajukan, ditunda, tak bisa. Kapan mati dirahasiakan 3 hal. Yang pertama, kapan kau diwafatkan. Tak boleh tahu tanggal, bulan, tahun, jam, detik. Tak boleh tahu. Kalau tahu enak lah Pak. Sehariaman besok mati. Oh, enggak mau ceramah, aku zikir di rumah. Ada jadwal tolak dulu. Kenapa? Aku besok mau mati. Kan gitu Pak. Cuman dirahasiakan. Nabi Muhammad pun tak ada tahu kapan ajalnya. Jadi kita yang hadir hari ini, berhubung kematian adalah suatu hal yang pasti, maka perkara mati jangan dipermasalahkan. Karena sudah pasti. Yang pasti ngapain dibahas? Betul Pak ya? Apa yang perlu kita bahas? Bekal menghadapi liang lahat. Ini yang perlu. Terkadang banyak orang, aku takut kali mati, aku udah sakit. Ngapain takut? Pasti mati. Yang menjadi masalah, sudahkah kita punya bekal? Karena kematian ini sifatnya siap tidak siap, mau tidak mau berangkat, pulang kampung. Mana kampungnya? Bukan Siantar. Kampung saya bukan sana sesungguhnya. Mana? Alam akhirat. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Enggak bisa lagi balik kemari lagi. Kalau bapak punya kampung, nanti mana tahu lebaran kapan, nanti lebaran, pulang ke kampung pasti balik lagi kemari. Pasti, mungkin merantaunya di sini, kampungnya sana. Tapi kalau udah pulang ke kampung yang asli, bisa lagi balik? Tak bisa. Maka inilah penyesalan orang yang ahli kubur. Ya Allah, tundalah kematian. Seandainya ya Allah, mohon hidupkan kami kembali ke dunia. Ngapain? Fa'asaddaqa, bersedekah dan beramal soleh. Waktu hidup bejat.
waktu hidup maksiat, waktu hidup jauh dari masjid, ya kan Pak? Ada forum subuh nggak mau datang, bagaimana? Padahal itu adalah langkah kita menuju supaya aman nanti kampung sana. Dibuat forum subuh, sudah 36 kalau tak salah, masjid bergabung, musola. Aku aja datang. Nah, walaupun jadi jawab pikir udah ustaz datang juga, enggak ada ustaz-ustazan. Namanya belajar mana ada pandang, aku ustaz gengsi lah, enggak ada. Namanya ustaz ini mana ada, semua tahu, banyak yang tak tahu kami-kami ini. Jadi kita ini enggak ada siapa ustaz ini tak ustaz, enggak ada, sama di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bukan orang kaya. Orang kaya, Jokowi lah duluan. Prabowo banyak hartanya. Kita nantilah teras-terasnya aja. Enggak adil Allah. Bukan karena pangkat, bukan karena jabatan. Orang yang mulia kata Allah, orang yang bertakwa. Ternyata Pak, orang tua kami tak semua bertakwa. Ini masalahnya. Di dalam rumah tangga pun tak semua kadar imannya. Mohon maaf, suaminya rajin ibadah, istrinya payah nyuruhnya berantem dulu baru sholat. Kenapa Ustaz? Iman tuh nggak bisa dibeli. Iman tuh tak bisa diwarisi. Bagaimana? Cari hidayah tuh. Ajan, berarti hidayah tuh, datang ke masjid. Ada kajian subuh, datang. Ada wirid macamnya, ada guru, ada ustaz per 6 minggu ya. Lama kali tuh Pak 6 minggu ya. 6 minggu ya. Mana-mana kan per 2 minggu, minimal sebulan. Ini 6 minggu ya, inilah, nggak apa-apa lah. Ada alasannya kan, anggaran-anggaran ya, macam-macam lah Pak ya. Aja itu. Enggak semua kadar iman. Ada kadang istrinya, omaknya udah rajin ibadah. Mak saya kan Cina, mu'alaf. Mana tahu dia ibadah? Mana paham dia agama? Awal apa dia pandai berguru? Belajar sana, belajar sini, berguru sana, berguru sini. Bisalah ceramah depan bapak. Kalau tak belajar mana bisa ceramah? Bisa lemak lah. Muslimat ya. Nah iyalah. Bukan enak jadi ustaz nih Pak. Oh ya Allah, botak awak belajar tuh. Mana enak belajar? Kitab tuh bukan 100 halaman, 800 paling sedikit. Bukan 1 jilid, 8 jilid, ada sampai 30 jilid Fathul Bari itu. Pening awak nengok tuh muntah awak. Cuman mau enggak mau itulah makanan. Itulah makanan-makanan kami. Kalau enggak belajar, enggak baca, apa aku sampaikan? Lontong sayur. Nah, itu masalahnya. Nah, jamaahnya pun gitu. Kadang jamaah nih Pak ada penyakitnya, senang mendengarkan ceramah ustadznya, malas mengamalkan. Ini penyakit nih, enak ustadznya, enak kali loh. Udah kau amalkan, besok-besok lah itu katanya. Oh, dah, itu penyakit. Maka yang mulia itu orang yang bertakwa. Enggak sama Pak Iman. Ya kita ini pun mohon maaf, enggak mungkin sama kita ini. Ustaz-ustaz pun enggak mungkin sama. Enggak. Ada ustaz yang hobi merokok, pulang ceramah habis ceramah merokok. Begitu modelnya. Ada ustaz anti merokok, aku enggak mau dari lahir enggak merokok. Bapak merokok, alhamdulillah. Berarti banyak duit bapak. Aku tak ada duitku. Karena mahal rokok 25 ya berapa? 25 sebungkus sehari, ada sehari 3 bungkus, 75 10 hari 750, lebih sama bapak haji 1 tahun. Aku tak sanggup Pak. Nah, ya kan? Udah. Ada omaknya beriman, rajin ibadah. Ayahnya pun rajin. Lah anaknya ngulah. Astagfirullahaladzim. Betul Pak ya? Kalaulah anak apa enggak nurut, kayak mana gagal awak ya Allah jadi orang tua. Dalam hati ya Allah nak, ya Allah apalah dosaku kata kita. Kata ayahnya, kata omaknya. Omak dulu nakku dari gadis ngaji, omak dulu alif-alif. Alif 2 didantean, alif 2 dibawain, alif 2 di depan, an, in, un. Ya kan Pak?
Ba dua date ban ba dua di bawah bin ba dua di depan bun ban bin bun berbuih mulu tawa. Bapakmu pun dulu nak ko ajan-ajan di masjid tukang imam. Begitu lahir anak kami kok gini. Nah ternyata lahirnya anak Pak boleh saja ujian. Lihat Nabi Nuh kafir, bapaknya Nabi, anaknya astagfirullah. Ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kata Nuh, wahai anakku Kan'an, naik ke atas kapal nak. Tsunami akan datang berselamat engkau, wahai anakku. Oh dijawab, tidak ayah. Aku akan naik ke atas bukit, aku selamat. Kan melawan tuh, nggak patuh. Akhirnya apa? Mati anak tuh, mati kafir. Apalagi kita, bukan nabi, bukan pemilih nabi, orang awam, hadis pun tak hafal kita, samanya kita Pak. Kurang pun selemaknya kita, selemak peak. Makanya Pak, kalau ada anak bapak satu aja yang soleh, inilah obat tuh Pak, penolong ini. Nggak nyangka awak ya kan Pak, anak awak 5, satu yang menjadi ahli agama. Udah enak bapak, udah dijamin sama Allah. Walaupun si orang tua banyak dosanya, walaupun seorang tua tak mau ibadah, tapi ditinggalkan warisan. Warisan bukan harta Pak, harta kan habis. Datang tsunami macam Gunung Semeru itu apa? Lumajang Jawa Timur. Mau apa? Proteslah kaum Allah bilang, mobil yang cantik ditimbun ya kan Pak? Rumah yang mewah. Tapi ada katanya rumah Pak yang tak kena debu ya. Di beritanya itu, wah ini tukang ngarik rumput. Diwawancarai sama TV One, wahai Pak, apa amalan Bapak? Oh dia jawab, saya tetap ngarit, tapi begitu azan, ku tinggalkan duniaku itu, langsung aku sholat. Wih itu aja amalannya. Jadi hadirin Bapak, kita pun tak tahu amalan mana yang menyelamatkan kita Pak. Amalan sholat, oh jangan bangga dulu. Belum. Boleh jadi kau sholat terbesit sifat ria. Oh, aku udah di kampung. Apa namanya kampung asam? Apa? Mak seram kali nih. Macan ya. Oh, aku udah di kampung macan nih macannya. Ya kan Pak? Aku lah paling alim sini. Oh, habis Pak. Ngeri kita ini Pak. Masjid apa namanya? Al-Amin apa ini? Al-Amin. Aku pernah ceramah situ. Masih ingat Bapak ya? Iya. Aku masih ingat mogok kereta tubuh-tubuh sana. Iya, habis minyaknya Pak. Aku pun diturunkan macam pocong awak baju putih. Alhamdulillah, pengalaman ku pikir. Iya, tak siapa jemput tuh Bapak lah aku rasa, Bang. Udahlah, iya. Itulah kenang-kenangan kita. Masya Allah, jauh bukan malam tahun baru itu dulu Pak ya. Habis itu enggak diundang lagi, hilang proyek. Ya, bukan begitu, berganti, lain kaji, lain guru, lain kajinya. Udah Pak ya? Ini bercanda saja, jangan masukkan hati. Nanti asam lambung, COVID. Nah, iya. Ceramah ini tak bercanda, nanti lu lurus saja, ngantuk nanti Pak. Udah bosan pula nanti. Udah Ustaz pulang aja, lurus saja pun katanya. Salah awak ya kan Pak? Saya mana tadi Pak? Lupa awak. Salat. Nah, janganlah mau udahlah itu. Mancing-mancing aja orang nih. Salat. Ustaz, salat ini saya tanya kita, salat ini gampang atau mudah? Gampang atau sulit? Samanya itu gampang atau mudah. Ya, maaflah Pak, manusia juga ya kan. Sulit atau mudah? Sulit. Al-Baqarah itu sekitar ayat 40 tapak 1. Ista'inu bis-sabri was-salah inna salakana. Apa kata Allah? Bersegeralah kalian memohon ampun, minta tolong kepada Allah dengan dua. Yang pertama sabar, yang kedua salat. Inna salat, sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kan berat kata Allah. Kalaulah enak sholat nih Pak, mudah. Udah penuh masjid kita subuhnya. Nah itu aja. Nggak usah subuh lah, Jumatan do macam Idul Fitri.
Kenapa Jumatan pun payah sholat? Karena sesungguhnya sholat itu berat, kata Allah. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Ini kita bahas. Orang yang khusyuk itu meyakini adanya alam akhirat. Yakin Allah itu ada. Yakin kubur itu ada. Inilah orang yang khusyuk. Makanya terkadang Pak, amal kita ini belum tentu yang mana yang menyelamatkan kita. Sholat tak bisa jamin. Kenapa Ustadz? Sholat pun mungkin kita menghayal. Kita duakan Allah. Bayangkan tuh Pak ya. Kejam kali kita sama Allah. Kalau kita nonton TV, nggak pernah kita ingat Allah. Fokus 100%. Pakai bantal. Ada bandreknya. Ya, begitu iklan dia, agak apalah, kencing dulu dia. Tengok dulu ya. Kalau udah main panggil ayah ya katanya. Bapak pipis dulu. Sampai gitu. Coba kita kalau di depan di sejadah. Sudah enggak hati, pikiran, badan 100% untuk Allah. Itulah kadang Pak ya. Begitu takbir, udah ingat mantan pun teringat Pak. Bayangkan itu. Mantan dulu, ingat awak. Ini ngerinya Pak. Itulah pengaruh dunia itu. Makanya para ulama kita sudah memberikan edukasi, pelajaran. Sebelum sholat, baca dulu An-Nas. Baca Pak. Ini triknya supaya timbul khusyuk tuh. Tapi jangan kuat-kuat, nak tabok nanti kita makawan. Iyalah, cobalah kuat-kuat. Kalau di rumah gila kau ini, gila awak ini katanya. Dalam hati aja lah. Yang kedua, memperbanyak ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca banyak-banyak sebelum imamnya takbir. Nah ini Pak ya. Yang ketiga, baca doa Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Baca. Mau sholat. Baru usolli. Baru. Begitu raud, balik lagi Pak. Suruh balik. Begitu takbir, pergi pula ke gundaling naik kuda. Suruh turun kau, balik bilang. Suruh balik lagi. Jangan dibiarkan. Nanti sampai ke Banjahe dari 3 panah. Sampai pula pajak roga belanja sayur. Itu Pak triknya. Karena berat. Itulah pengaruh dunia hari ini. Belum lagi di tengah Covid hari ini kan. Banyak orang bilang, Pak Ustadz, jangankan mencari yang halal, haram pun sulit. Ini murtadin orang. Hati-hati cakap. Hati-hati bercakap. Murtad ini Pak, wajib syahadat balik. Batal iman. Gak yakin kau Allah, binatang aja dikasih makan. Ini kadang luar biasa. Awak tahu udah orang tua kadang. Di kampung-kampung banyak tuh, di Simalungun sana. Awak kan pulang, kadang-kadang pulang. Datang ke rumah itu, orang tua itu. Pak Ustaz, berat kali hidup nih. Berat kali hidup Pak. Orang kau malas ya berat lah ya kan. Iya betul, tak ada usahanya. Makan tidur berak, ya mati pun ya kan. Berat kali Pak Ustadz. Kutanya, apa maksudnya berat tuh Pak? Aku bilang. Dibilangnya lah Pak, jangankan mencari yang halal Pak Ustadz. Haram pun payah. Utabukkan orang tua. Tulang awak, kuala tawak kan. Cobalah. Nah inilah Pak ya. Tak boleh. Yang mana tahu Bapak pernah dengar, ya bilang, wah wajib syahadat balik. Batal iman tuh Pak. Karena kan rezeki itu sudah diatur. Diatur. Hari ini banyak, Ustadz kalau nggak kerja, nggak makan. Oh salah. Tipis sekali lah iman kita gitu. Tipis sekali lah akidahmu kayak gitu. Kalau nggak kerja Pak Ustadz nggak makan. Oh salah. Kenapa? Karena banyak orang nggak kerja tetap makan Pak. Mau tahu siapa? Orang penjara. Ayo. Saya kan selama di penjara saya 6 tahun. Nggak ada kerjanya Pak. Makan. Oh enak tuh hari Kamis makan daging orang tuh. Setiap Kamis menunya daging. Enak kali kalian gue bilang. Udah kalian maling. Makan daging. Gondok awak Pak. Awak Ustaz dapat daging. Ini nggak tahu tak ada daging nggak tahu malam nih kan. Payahlah diharap daging nih. Kurban lah baru dapat daging awak. Kalau enggak, walau alam lah. Betul kan Pak? Banyak orang nggak kerja tetap makan. Kenapa Ustaz? Memang rezeki dia. Namanya rezeki itu seperti maut.
Datang datang rezeki itu ke hadapan kita. Bukan kita yang cari, dia datang sendiri. Kalau memang rezekimu tak akan tertukar. Nah, inilah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Supaya jangan galau, jangan stres. Nanti gara-gara ekonomi perceraian. Kan tipis sekali akidah. Ya banyak Pak. La ilaha illallah. Orang makan pun gak nambah awak kok. Nah, ini banyak Pak. Gara-gara ekonomi dah ribut, maki-makian, pakai binatang-binatangan. Syukur binatang kelinci masih enak Pak. Ini enggak A, B, ada anak-anak Pak ya. Tengah ngapain pun ada orang ya kan. Enggak bebas awak ceramah ya kan. Untuk enggak nyambung orang tuh. Ya itu. Nah inilah hari ini. Padahal Pak Iman ini harta itu enggak ada nilai. Oh, ada minumnya. Aku tengok ada minum dari tadi. Udah serak ya. Kasih oli dulu Pak ya. Iyalah, enggak ada olinya enggak bisa jalan dia. Nanti lagi gym. Nah, bisa. Bandret nampaknya ini. Udah macam dukun awak Pak. Udah buntutkan aja lah kalau ada. Nah, tipis sekali kita gara-gara dunia Pak, hancur akhirat. Ini banyak budak-budak dunia. Apa artinya Ustaz? Kerja 24 jam, gara-gara kerja lupa sholat. Aduh ya Allah, rugi. Karena nanti di hari kiamat tuh harta nggak ditanya Allah. Nggak ditanya berapa mobilmu, apa merek mobilmu, Alphard, Innova, Fortune, nggak ditanya. Rumahmu kayak mana, besarnya berapa kali berapa kamar mandinya, iyalah berapa ruang tamunya, berapa tempat beraknya, nggak ditanya. Kenapa nggak ditanya? Karena Allah yang ngasih harta. Ngapain ditanya? Allah yang ngasih. Ini hari ini, Pak Ustadz kalau nggak kerja, nggak makan. Ini salah dalam kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena banyak ribuan narapidana kita hari ini tetap makan tanpa ada pekerjaan. Kenapa Ustadz? Memang rezeki dia. Gak bisa kita ngambil. Macam hari ini saya datang teh manis. Aku gak minta. Cuman batin. Iya. Ini pasti rezeki saya ini. Gak mungkin Bapak ngambil. Ambil aku tabok tangannya. Gak mungkin. Inilah rezeki tak diterduga itu. Siapa nyangka? Ya mana tahu nanti ada kuenya lari dari dapur lagi. Mana tahu awak? Iyalah. Nggak minta ya kan? Mana tahu ada kue bakwan lagi keluar dari dapur? Siapa tahu ya kan? Tahu pula lontong pula keluar ya, mana tahu awak? Nah itu Pak. Yang kedua, modal zikir dapat duit. Hanya modal zikir aja dapat duit. Itulah indahnya agama kita. Mau tahu siapa buktinya itu? Pengemis lampu merah. Pakai zikir aja Pak. Dapat ku tanya, berapa Pak? Ustaz baru 3 jam ini Ustaz, udah dapat 360. Iya. 3 jam. Modal zikir. Subhanallah, subhanallah. Pura-pura buta, tak buta betulan enggak tahu lawak. Pokoknya cantik zikirnya apa tuh goyang, koyak juga 20 ya kan gitu. Subhanallah, subhanallah. Dikasih alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Udah pergi dia. Dapat 500 satu hari. Kenapa kita enggak bikin? Artinya bukan kesana lampu merah kita, enggak. Zikir di rumah. Pun kita kesana, habis besok kesana kita. Sesatlah kita. Bikin zikir kan di rumah tuh. Habis sholat jangan pulang, janganlah Pak. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, pulang hilang tinggal 2 orang. Ini kan penyakit nih Pak. Iyalah, begitu sholat 3 saf. Habis imamnya Allahumma anta salam, hilang 1 saf. Masuk subhanallah, tinggal 1 saf. Masuk doa, 5 ekor tinggal. Coba. Ya inilah. Apa salahnya lama-lamakan sajadah tuh. Ya kan? Nikmati pertemuan dengan Allah. Nikmati bermanja-manja dengan Allah. Kan gitu Pak. Puji Allah tuh. Kan senang dia dipuji. Siapa sih enggak suka dipuji? Siapa suka dipuji?
Pak Ustaz, nampaknya baju Pak Ustaz cantik kali. Enak dipuji. Enak kali cara Pak Ustaz. Walaupun tidak dibilang enak. Alhamdulillah Pak. Dalam hati, hancurnya Pak Ustaz katanya. Apalagi Allah tuh. Putarkan tasbih itu, subhanallah, maha suci engkau, subhanallah. Ya kan Pak? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, engkau besar, kami kecil ya Allah. Itu. Allahu Akbar, engkau yang besar, kami enggak ada apa-apanya ya Allah. Udah. Apalagi subuh tuh Pak, sambung lagi zikir, la ilaha illallah. Kan ada Pak ya? Cuman kadang penyakit bapak, kalau wirid ini, ketika tahlil banyak yang menyala. Mulai komandonya Abdul Zikri fa'lam annahu gigi satu terletak la ilaha illallah, masih jelas. Masuk gigi dua, mulailah Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gigi tiga terletak illallah, la illallah, la illallah, la. Gigi empat illallah, illallah. Gigi lima illah, 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 illah. Ini yang haram dalam wirid. Ini yang rusak. Siapa pun utanya menyalahkan ini Pak. Tak betul gitu zikir. Betul Pak. Ada lupa lompat. Illallah, illah, illah. Apapun lupa uak-uak nih gue pikir. Ini diperbaiki. Yang mana tahu di sini, mana tahu. Aku tahu. Pertama jelas dia. La ilaha illallah. Pertengahan habis Pak. Illah, 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 illah. Hilah, dibentak nyawa. Hilah, jadi hilah bacaan tuh. Hilang dia. Kayak mana dapat pahala? Pantaslah 20 tahun wirid tetap menggatal. Tetap menggatal mata itu. Ada cek sati. Ya pantaslah orang zikirnya enggak betul makomnya. Makanya zikir nih Pak, yang dibutuhkan bukan goyangannya, bukan gerakannya, yang dibutuhkan makomnya. Huruf lam letakkan di bawah pusat. Kaji tasawufnya gitu. Tarik dia. La ilaha illallah. Kolbu sebelah kiri. Tarik lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu Pak. Ini Kak. La ilaha untuk bere bere bara bere. Hancur. Hancur kita. Nah ini. Ada lompat makin kesurupan. Iya. Silap-silap teh manis sawah pun terbang dibikin waktu. Nak sepak teh manis sawah. Iyalah, mana sadar lagi dia itu kan. Bahkan berhentinya orang udah siap, dia lanjut terus. Makin kuatnya suara itu Pak. Lompat-lompat. Untuk enggak terbang dia ke atas tuh. Gawat tahu nangkapnya kan. Enggak punya ekor payah ditangkap. Ini masalahnya. Makanya kadang kita wirid ini masih banyak yang salah-salah. Kesalahan yang kedua yang fatal, mohon maaf, rajin wirid, bermasalah solatnya. Kan ininya masalah tuh Pak. Rajin wirid, solatnya main-main. Enggak betul Pak, neraka kita. Kan udah saya bacakan di awal muqaddimah Ali Imran 112 kata Allah. Apa kata Allah? Duribat alaihimudz zillatu aynama tuqifu illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Akan ditimpakan kehinaan, akan ditimpakan azab, akan ditimpakan musibah, akan ditimpakan mara bahaya dimanapun manusia itu berumah, berada, bertempat tinggal, kecuali yang selamat yang dua hal. Ketika dia melakukan dua hal ini akan selamat dunia, selamat kubur, selamat padang mahsyar sampai nanti sirat selamat. Mana yang dua? Yang pertama hablum minallah. Ini dulu Pak. Kita yang datang kalau mau aman di kubur tuh, mari langkah awal jalin hubungan vertikal kepada Allah. Namanya hablum minallah. Bagaimana caranya Ustadz? Melalui sholat, melalui zikir, melalui baca Quran, melalui silaturahmi dan lain sebagainya. Ini hubungan kepada Allah. Mohon maaf, kalau siapa hari ini yang bermain-main sholatnya, Ustadz nggak tanggung jawab, masing-masing berdoain. Diceramahi Ustadz Somad banyak YouTube-nya, ya kan Pak? Ada hidayat keras, masya Allah, dalilnya, posisi surahnya, halamannya sebelah kiri, wallah masya Allah.
Udah banyak Khalid Basalamah walaupun salafi tapi lurus. Bukan salafi sekarang, bengkok Pak. Maulid bid'ah, wirid sesat, macam dia panitia hari kiamat. Awak jambakan juga awak tu kan. Semua salah sama dia. Pokoknya dia surga, opungnya surga, neneknya. Kita neraka semua kata dia itu. Nah, tetap kita enggak sadar, tak berubah. Nah inilah ditimpalah nanti musibah tu. Musibah tu bukan di sini, musibah yang terbesar nanti Pak, nantilah dikubur tu. Menjerit siapa yang dengar? Tolong Ustaz. Oh, kami bapak di mana, kami di mana, ya kan Pak? Cobalah kawan-kawan kita yang meninggal, kita wirid enak. La ilaha illallah, tadi baca apa? Al-Fatihah. Orang tu dikubur, mau apa? Mau dipukul, mau dibanting? Minta tolong, minta, tapi enggak dengar kita. Siapa yang bisa dengar? Cuma dua makhluk, malaikat dan binatang. Ini aja yang bisa dengar. Jangan Bapak pikir yang mati itu mati. Saya tanya Pak, yang dikubur sekarang tuh hidup atau mati? Hidup. Mana buktinya Ustadz? Buktinya kan udah diajarin Nabi. Ketika masuk pekuburan ucapkan salam. Kan dibilang. Berarti hidup. Enggak ada kata Nabi kalau kalian ke gunung ucapkan salam, assalamualaikum batu. Kan enggak disuruh. Ke danau, assalamualaikum danau Toba. Disuruh? Enggak. Ke laut, assalamualaikum laut. Enggak disuruh. Ketika ke kuburan ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Mak berarti dengar. Ya Pak ya, ini ada kitabnya nih, Tazkirah jilid 1. Ustadz orang tuh jawab. Kita nggak bisa dengar. Mau dengar Bapak nanti nggak jantungan. Kadang kan belaga-laga juga Ustadz apa nih jamaah nih. Alah nanti Ustadz nggak jawab, kami nggak dengar kok katanya pula. Nanti nggak sanggup Pak. Coba tes nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkencing-kencing waktu. Enggak jadi ziarah. Nah, artinya telinga kita tak diizinkan Allah mendengar. Kenapa? Karena tahu Allah bagaimana kadar kita. Orang naik kereta aja pun kita mau jantungan kok. Ada helikopter aja pun kita mau jantungan, kumat jantungnya. Apalagi yang dikubur itu jawab. Mati di tempat kita. Itulah Pak. Satu itu. Yang kedua kata Nabi kalau kalian berziarah ke tempat orang tua yang meninggal, nampak anaknya datang. Sering-sering ziarah loh Pak. Jangan mau puasa baru heboh. Baru keter beli bunga, beli cangkol. Iyalah beli racun. Ini kadang kasihan kali kadang orang tua itu di sana. Dia nunggu Pak. Begitu datang anaknya apa dia bilang, Allah nakku, lama kali enggak datang nak, mama rindu lo nak. Oh nampak. Di mana orang tu? Alam barzah. Alam barzah tu mana? Enggak tahu kita. Allah yang sembunyikan. Di luar kemampuan manusia. Nampak anaknya. Nampak dia datang. Tapi jangan pula sementang-mentang saya bilang nampak dia datang, Bapak ajak komunikasi, syirik ya. Tak boleh. Mama sehat kan, Mak? Mama sini kan? Halo, Mak. Mama sini kan? Ya, jangan. Tugas kita mendoakan. Jangan minta doa. Apalagi minta nomor togel, dilarang Pak ya. Nah ini kan banyak kadang Pak galau-galau covid ini lari ke kuburan. Tolong dulu Mbah, goyangkan nomor nih Mbah. Inilah, bola bohong pemain semuanya kita ini Pak, cuma lain mainnya. Goyangkan dulu Mbah, digoyangkan angin yang goyangkan kan dipasangnya. Pasang 61, berapa keluar? 62, hampir. Kena kau bilang, mimpi ular dipasangnya berapa? 32. Hafal Ustaz ya, pemain juga dulu Pak, pernah. Keluar berapa? 33, hampir. Enggak pernah menang judi itu. Janda 74. Pasangannya 74. Keluar berapa? 75. Habis gosokan dijual, kolor bini dijual. Habis Pak, kulkas dijual, semua dijual. Itulah pemain judi udah candu payah. Jadi orang tua hidup. Apalagi yang ketiga, ketika masuk pekuburan, minimal kalau boleh kata Rasul, lepaskan sendal. Kan ada di buku Yasin kan ada dalilnya itu kan. Jangan dibawa masuk. Kata Nabi, suara telapakmu itu, suara terompahmu
dapat menyakiti mayit yang dalam kubur. Berarti dengar. Berarti Pak udah jelas Pak ya. Orang tuh hari ini Pak cengap-cengap Pak. Mau sholat gak bisa lagi. Cuman berandai-andai bangkitkan kami balik. Beramal soleh kami. Oh gak bisa kata Allah. 70 umurmu. Ngapain aja kau kata Allah. Kan gitu Pak. 80 ku kasih kau umur. Ngapain kau? Masjid kita ada besar. Berapa kali kau masuk? Itu bahasa kita. Ada prioritas. Ustaz Saragi datang. Datang gak kau? Nah, aku jauh-jauh Pak dari Pegeli sana. Untuk ada YouTube kawanku. Kalau enggak nanti macam kuntilanak juga. Macam tahun semalam awak. Nah, maka aku pakai hitam itu. Enggak mau putih-putih lagi Pak. Nanti payah. Nah, ini macam genderuwo mungkin awak disimpang ya. Ya itu. Ditanya semua. Jadi hari ini kita saksi Pak. Bersaksi semua. Tikar ini saksi di hadapan Allah. Tanam-tanaman nengok kita masuk. Saksi di Pak. Selop kita yang kita pakai. Senang dia. Aku senang kali aku. Dibawa ke taklim. Selop kita bilang. Coba dibawa ke tempat pelacuran zina. Kurang ajar kau katanya. Udah akan kau mati tabrakan kau pulang dari sini. Mati. Iya Pak. Mengutuk dia. Karena nanti di hari kiamat tuh mulut ditutup, nggak bisa ngomong lagi. Kan surah Yasin dia bilang ayat 65 itu. Apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di suatu masa di hari kiamat kami kuncilah mulut mereka. Bicaralah tangannya, bicaralah kakinya, memberikan kesaksian apa yang pernah kalian perbuat selama hidup di dunia. Memang kau berzina di pokok sawit, gak ada yang tahu, tapi tanganmu nanti melapor kepada Allah. Bayangkan tuh Pak. Hari ini tangan gak bisa ngomong. Assalamualaikum tangan, sehat kau? Oh gak bisa ngomong. Tapi dia merekam. Apa yang pernah dibuat tangan, apa yang pernah dilakukan kaki, diadukan nanti kita di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Mau apa kita hari ini? Gawat. Maka dalam tafsirnya, kenapa tangan dan kaki yang bicara Pak? Di antara banyak sekian anggota tubuh, ada mata, ada telinga, ada gigi, ada hidung, ada rambut, ada kulit. Kenapa tangan dan kaki yang bicara? Kenapa enggak kulit? Kenapa enggak mata? Kalau bisa kita mohon. Karena cuman ini pelaku dosa Pak. Iyalah. Kalau enggak punya tangan gimana mau narkoba? Menghisap ganja? Enggak punya jari? Gimana? Putus tangan? Gimana kau mabuk tua? Iya kan Pak? Aku kasar aja Pak. Orang Batak gini lah. Bagi tati boleh pulang Pak ya. Ini tafsirnya. Ya gimana enggak punya tangan? Sini le, sonjole katanya. Ile, alagi matui kisah tokis dolo ba katanya. Bahasa Batak. Udang boya mangalang tua bea. Buas lang boy mangalang tua. Da bodo tua ki dang bertangan bea ngapotong tangan ta dua-dua katanya. Mau apa kita? Enggak bisa lagi enggak punya tangan lagi aku le katanya. Udah enggak bisa tangan lagi. Tuang kalala ke mulutku kata itu bola. Aduh gawat. Ini pelaku dosa tuh Pak. Kaki, kalau nggak punya kaki, mana berzina orang nggak punya kaki, nggak punya tangan, betul Pak ya? Oh ngeri kita Pak, siap-siaplah kita. Ku tengok tadi kita semua punya tangan semua itu kan? Nah, tadi abang tuh pun punya tangan lengkap, punya kaki. Pak YouTube pun mulailah, tangannya pun ada kaki. Kita siaplah nanti dilapor. Mau nggak mau lah Pak. Iyalah. Diam-diam awak berzina, enggak ada yang tahu. Istri tak tahu, orang dia tidur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bikin parfum tu 2 botol, dah. Mana tahu deh itu. Ternyata nanti Pak ada malaikat yang rekaman. Kiraman katibin, ya kan Pak? Oh iya Allah direkam kita. Waktu lajang, ngapain kau ditunjukkanlah video Pak. Dari akil balik sampai meninggal. Dipanggil satu-satu.
Disitulah nanti penduduk padang mahsyar berjalan dengan mukanya tertunduk malu. Disitulah oma awak, disitulah ayah, disitulah mertua, disitulah Nabi Muhammad SAW, disitulah malaikat, disitulah menantu, disitulah anak cucu. Kata anak, bejat juga ayah ini katanya. Peci nggak lepas ya, rupanya ini ya kerja ya di luar sana kata anak. Gawat kita. Mau apa kita ini Pak? Yang terlagi dilaporkan kita ini. Yang mana tahu besok kita nyusul ke Balikpapan, mana tahu awak. Iyalah, mana tahu kita. Ya siapa bisa jamin besok hidup? Maka kata Allah, ista'inu. Cepatlah mohon ampun. Yang berjudi, cepat balik. Yang dulu malas sholat, cepat ke masjid. Jangan lama-lama. Karena maut ini mengintai kita. Karena kematian tidak menunggu kau tobat. Karena kematian tidak menunggu sekian banyak amal ibadahmu. Oh iya Allah, kejam kalimat ini Pak. Ada orang berzina dicabut, mau apa? Ada orang khutbah macam wali kota mana? Bandung ya. Oh, ternyata Pak anaknya habis Quran. Masya Allah. Memang gitu Pak. Mati itu Pak dimatikan sesuai kebiasaannya. Manusia mati sesuai hobinya. Hobinya minum tua, mati masuk paret Pak, tenggen. Disiantarkan banyak tua, tuanya asli sana. Satu gelas tenggen langsung masuk paret Pak. Ngeri lah. Masuk paret dah pecah pala tuh. Masih bau mabuk-mabukan, masih aroma tua yang keluar. Wah, ngeri lah Pak. Hobi berzina ya mati di atas perut perempuan. Udah banyak lah kita lihat. Hobi menjudi ya mati berjudi. Tembak polisi, lari, tak, mati. Tembak kakinya kena kepalanya karena dia tunduk. Itu masalahnya itu. Ya kan? Tembak kaki kena kepala, kenapa? Tunduk dia Pak, kata polisi ini. Iya, dari mana kita ini Pak? Ya Pak ya. Jadi hablum minallah. Tingkatkan. Alhamdulillah. Saya pun masih usia muda hari ini. Enak Pak sholat nih. Enak. Jangan tinggal sholat Pak. Nikmat. Muka kita bersih. Uduk kita nggak lepas. Penyakit tak ada. Kayak mana penyakit? Jam 3 tahajud awak enak. Pinggang awak lurus. Lama-lamakan rukuk tuh. Subhana rabbil azim. Boleh 10 kali dibaca. Boleh. Gak mesti 3 kali. 10 kali. Sampai tahan-tahan bapak lah. Sujud tulah makan dia mengalir darah ke kepala. Kayak mana mau sakit? Olahraganya berapa kali? Yang wajib 5 kali. Belum lagi duhanya, belum lagi tahajud witir. Sehat orang yang sholat. Jarang sakit, tengoklah. Tengoklah. Tapi kadang banyak orang yang tak sholat ini. Begitu bis, dia pun mati seketika. Allahu Akbar. Wih, banyak udah contohnya Pak. Janganlah kita. Macam artis tuh. Siapa? Vanessa ya, sama lakinya itu. Habis. Hartanya pun hancur di tempat. Orang itu pun mati di tempat. Mau apa? Ya kita hari ini diberikan umur yang panjang. Sebentar lagi kita masuk 2022. Bilangi anak-anak kita. Jangan mengucapkan selamat Natal. Jangan mengucapkan selamat tahun baruan. Ya Pak ya. Ini jaga akidah kita. Mana tahu Bapak di pabrik. Ada kawan-kawan yang Kristen. Ucapkanlah sama aku. Aku kan lebaran ucapkan lebaran samamu. Bilang. Kalau kalian masuk agama kami. Enggak pantang di agama kalian. Tapi kalau kami masuk agama kalian. Murtad kami. Bilang baik-baik. Jadi mohon maaf, nggak ada ucapan selamat tahun baru, tetap kita berkawan. Nah itu Pak ya, tetap kita berkawan, walaupun tak satu akidah, tapi kita satu saudara, negara kesatuan Republik Indonesia. Horas maku kotanya. Itu Pak. Jadi jangan ucap-ucapkan, karena akidah ini ngeri rentan. Anak-anak nanti malam tahun baruan, jangan ada pakai tiup-tiup trompet ya, anak-anak nih ya. Jangan ada pakai kembang api, jangan ada bakar-bakar lilin. Malam tahun baru kita pun Pak mohon jangan ada aktivitas bakar-bakar dan bermegah-megahan. Tolong. Secara tidak langsung dapat memeriahkan, dapat andil kita di situ.
Man sabbaha min kaum, siapa yang mengikuti suatu budaya kaum, fahuwa minkum, maka dia termasuk kaum tersebut. Jadi bapak, mana tahu biasanya malam tahun baruan mumpung libur, kadang ada gitu pak. Bakarkan lele itu 8 kilo, pesan. Ayamnya 12 kilo, dibakar. Sampai subuhnya lewat. Ini pak, tak boleh. Kalau mau bakar-bakar, nanti malam. Antar ke rumah ustaz juga enak dia. Iyalah. Ngapa tuh tanggal 1? Lama lagi lah itu nunggu nyawa. Nah, itu pak ya, ini akidah. Masalah bapak mau buat terserah lah, pokoknya udah dikasih tahu ya kan gitu kan. Kadang pun ustaz tuh kan dia kan ustaz. Kan gitunya kadang. Kita kan enggak ustaz lo, banti aja lah katanya. Siap-siap lah. Setiap perbuatan akan diminta tanggung jawab ya kan pak. Udah, jangan mengucapkan Natal, jangan mengucapkan tahun baruan. Dan ketika mana tahu ada pemilik kita yang bukan Islam atau rekan-rekan kerja, terkadang diundangnya makan. Bang, aku bikin acara di rumah. Datanglah bang tahun baruan, parah kali. Mau gitu pak ya, hati-hati. Bagaimana sikap kita? Makanya pak, disinilah dibutuhkan nilai toleransi dalam Islam. Toleransi bukan selawatan di gereja pak, macam di YouTube tuh. Itu namanya sinkritisme namanya, mencampur adukkan agama. Haram. Lakum dinukum waliyadin. Masing-masing. Kau baca Injil sampai malam nggak urus ya kan pak. Lagu rohani silahkan. Tapi kalau kami jangan diatur. Kami nggak bisa mengucapkan Natal karena ajaran kami, ajaran agama memang begitu. Agamamu untukmu, agama kami untuk kami. Paham pak ya? Apa toleransi Pak Ustadz? Kalau tetangga kita buat acara, boleh dipakai halaman untuk parkir. Ini toleransi namanya. Boleh. Tetangga kita yang sakit, anak-anak di rumah, jangan ribut nakku, jangan pasang musik. Kenapa? Oh, itu sakit. Ini toleransi namanya Pak. Tapi kalau masuk gereja selawatan, ini enggak toleransi, mencampur adukkan agama. Haram. Jelas Pak ya? Nah, ini. Karena kan mak kita kan pendeta dulu, Injil dia pegang dulu kan, ahli Injil dulu dari gereja itu. Jadi kita paham. Dan sekarang masih banyak pemilik kita yang Tionghoa ya, yang Cina. Terkadang mau dipanggil orang tua itu. Maka dia nelpon, kayak mana nak? Saya bilang supaya mamak selamat, supaya aman akidahnya, bilang mamak puasa. Nah itu Pak caranya. Kalau kita ragu, ya mana tahu kualinya bekas babi, mana tahu bapak kualinya dibelinya 2 kilo padang bulan. Ya, direndangnya enak pula, minta tambah pula, nanti bapak kan kacau. Enak kali mak kalontong kau ya. Iyalah Pak Ustaz katanya, orang minyak babi semalam masih lengket katanya. Tuh gawat kita. Itu Pak. Jadi kalau memang dia betul dibelinya dari toko muslim, nampak kita, silahkan makan. Atau kadang ini kak uang limpul, berapa orang sama anaknya? 5 orang. Udah ini 200 kaya, belikan aja di warung tua. Boleh makan. Kue kayak gini, minimal kita makan kue goyang itu pulang kita, minimal supaya karena kita langganan toke sawitnya, langganan dibilang. Oke lah mak, bilang makanlah, makin kak makan. Ini makanannya, rotinya dibeli semua ini kak dipajak. Saya lihat memang dibeli roti kipas tuh kada atau komunitas, bikin aja puasa. Ustaz kalau diundangnya malam, kayak mana pula ya kan Pak? Gawat ya kan? Puasa juga malam, sesat kau ini katanya. Kayak mana nih Pak? Ya, diundangnya pula makan malam. Kayak mana ini? Coba lah Pak. Maka alasan ilmu yang kedua, batalkan hadir. Ada acara lah, mohon maaf. Datang besoknya siang aja, aku siang aja datang lah, bilang lagi itu, ya kan Pak? Malam kali loh, ngeri kali di macan, di banyak macan, bilang. Iyalah, banyak kali macan sini berkeliaran, bilang. Rupanya kampung macan. Oh iya pula, aku siang aja lah datang bos, bilang. Udah, salami anaknya, 20.000 ini uang jajan, dah pulang. Aku puasa ini, gitulah Pak, kira-kira ya. Oke, ini yang pertama, yang kedua, yang terakhir. Udah oyong pula nih Pak ya, dari pagi belum istirahat ya. Besok lanjut lagi ya. Agak laris memang bulan nih Pak, jangan iri Pak ya. Jangan iri, agak laris memang dia Pak. Dulu kan hilang proyek, waktu Covid dulu Pak, hilang proyek. Bilik bakwan pun tak bisa dulu Pak, 2019. Orang gak ada yang ngundang, Maulid batal, Mi'raj batal, Ramadan lockdown. Cuman masjid Bapak nilai yang lanjut. Babu Salam.
Ya, yang lain Pak hilang semua. Macam kami lah membawa virus Pak di Medan nih. Nah, itulah hilang proyek itu Pak 1 bulan ya. Alhamdulillah. Ini agak laris dia Pak. Jangan iri Pak ya, mohon maaf. Baik. Kita lanjut. Satu, hubungan kepada Allah. Yang kedua, hablum minan nas. Salat itu masing-masing individu. Kalau rajin salat, selamat. Kalau malas salat, nanti tanggung akibatnya. Selesai, gitu aja kajian malam ini Pak. Yang kedua, jalin hubungan kepada sesama manusia, sosial. Ini yang berat. Hubungan sama istri, kayak mana? Terkadang mohon maaf, kita yang ahli ibadah nih, salat ke masjid, zikir enggak tinggal, begitu pulang, maki-maki sama istri. Hati-hati Pak. Enggak sinkron, bertolak belakang Pak ya. Menurut biasa. Kalau amalannya banyak, begitu pulang suka marah. Begitu marah, binatang-binatang keluar. Begitu marah, otak-ngotakkan. Begitu marah, sedikit ngusir. Hati-hati Pak, enggak sinkron dia, mohon maaf. Kadang banyak Pak. Di masjid rajin luar biasa. Begitu pulang dia, wah macam kesetanan Pak. Masih bersorban lagi, masih baju koko lagi, cobalah. Awas, hati-hati Pak ya. Mana tahu ada kita macam biawak ya kan Pak? Ya siapa tahu. Ini kan biawak nih Pak. Iyalah. Di luaran baik, jaim-jaim, sok-sok alim, di rumah maki-maki. Alah, gawat nih Pak. Inilah hari ini ditampar Allah kita. Sesuaikan Pak. Hubungan sama Allah, hubungan sama manusia. Nggak usah jauh-jauh, dalam kode rumah tangga dulu sama anak kita. Bagaimana hubungan kita? Mohon maaf, kalau bapak marah sama anak, mohon maaf, jangan ucapkan kata-kata binatang. Tak boleh. Marah-marah. Dari mana anakku? Bilang bagus-bagus. Sini dulu anakku. Dari mana abang? Jam berapa ini? Tengok jam 10. Kasih edukasi di penjelasan. Ini enggak. Dari mana kau? Ini anak setan kau. Ya bapak kan setan juga. Bapak yang bikin katanya. Mau apa bapak? Jangan Pak. Enggak boleh bilang binatang. Karena al-kalamu doa. Perkataan doa dia. 1 hari 5 kali binatang, jadi binatang anak tuh. Cuma enggak jadi babi dia sih. Ketiganya macam babi Pak. Iya. Maka hati-hati. Banyak yang salah-salah kita dalam rumah tangga ini. Banyak salahnya yang lain Ustaz. Ketika suami bilang anak, bukan anak lagi Pak. Anggota anak itu berubah. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Udah lama kita gak jumpa ya, berapa anggota? 2. Salah tuh Pak, haram dalam Islam. Robah tuh Pak kata-kata tuh. Mana ada di Quran anggota? Anak. Tahu dari mana belajar? Gak tahu saya. Berapa anggota? Anggota. Tahu anggota kan Pak, ada atasan, ada bawahan. Anggota partai ada Pak, anggota dewan. Namanya anak itu hasil uang perkawinan. Namanya anak bukan anggota. Mana tahu bapak sering gitu, ya robah Pak mulai malam ini. Salah kita ini Pak. Jangan pada tanya kawan, berapa anggota? Aku diam. Berapa anggota? Otak kau pakai, aku bilang. Pesantren kau tapi lancip kali bibir kau sesuai, aku bilang. Kenapa kau marah? Bukan anggota bodoh, aku bilang. Anak. Oh, ngeri kalau ustaz nih mengamuk aja katanya. Ini aku dipanci-panci kumat lagi laku ya kan Pak? Jangan anggota Pak, anak. Nanti dibalas anak tuh manggil ayah bukan ayah, bos. Gawat bapak. Ya kan balas-balasan kan. Aku anggota, bapak bos lah. Aman kita di rumahku aja nggak ada bos, habis. Nah, inilah Pak ya. Ini singkat kaji kita ini Pak, tapi payah merobahan ini udah biasa. Udah payah nih Pak merobahan nih. Memang sepele kaji kita ini, kaji-kaji anak TK-nya kita ini Pak. Bos, anggota, tapi payah untuk menerapkan. Kenapa? Udah biasa bibir awak. Berapa anggota? 5. Anggota. Belum lagi nanti bilang istri, bukan istri lagi, orang rumah. Astagfirullahaladzim. Ini kasar nih Pak. Untuk orang hutan, beda sedikit tuh Pak ya. Oh gawat kita ini. Hancur. Hancur minah. Oh, iya. Bukan orang rumah Pak, istri. Kan diajari dalam Islam kita baik-baik. Siapa itu bang? Istriku. Siapa itu? Orang rumah. Gemuk pula, hitam pula, gawat. Oh hati-hati kita ini. Oh udahlah, melenggak-melenggok pula. Siapa itu orang rumah? Oh pantas lah katanya. Tinggal untuk orang hutan. Awas ya Pak ya. Ini hubungan sesama manusia. Apalagi hubungan sesama manusia kepada anak dan orang tua. Kayak mana Pak kita sama orang tua?
Apalagi kita anak laki-laki Pak ya. Kadang kalau marah omak tuh kita maki-maki, kadang omak awak tuh. Iya, kadang bikin dia nangis, tegores hatinya. Walah nak, dulu kau lajang baik, begitu nikah kau suka-suka kau cakap sama omak ya nak. Mama enggak balas, nanti Allah yang balas nakku. Dibilangnya itu, tunggulah nanti nak Allah yang balas. Mama biarkanlah nanti kan mama matinya ini. Jangan menyesal nanti kau mama tak ada. Ini Pak ya. Jadi kita Pak anak laki-laki ini tempat pengaduan orang tua kita. Mumpung masih ada orang tua tuh, marilah. Kalau udah dekat sih orang tua kita, sekali seminggu datang ke rumahnya, bawakan beras tuh, siapkan duit 100, 200, salamkan. Enggak miskin kita Pak, enggak. Berkah. Orang saya udah praktikan tuh, udah saya buktikan semua itu. Waktu kuliah dulu tetap ngiring Pak, enggak ada masalah, tetap ngiring. Sampai nikah tetap bagi rezeki itu. Omak tuh senang lah dia, apalagi saya pulang kampung, oh bangga kali omak tuh. Mak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa nak? Pulang aku. Oh, alhamdulillah cair dalam hatinya. Iya. Udah jelas lah, udah ada amplopnya itu kan. Begitulah Pak. Tapi kita hari ini kadang sama orang tua kita bagaimana? Ada kadang Pak orang tua sama anak jadi musuh. Orang tua itu. Belum lagi sama ayah kita. Ngeri nanti dosanya Pak. Mungkin hari ini kita susah Pak. Coba kita lihat ke belakang. Mungkin karena kita melawan dulu sama omak sama ayah tuh. Usaha tak jalan. Anak awak pun melawan mawa ya kan Pak. Bagaimana Ustaz? Jangan marahi anak dulu. Lihat dulu kau sama orang tuamu bagaimana dulu. Lihat ke belakang Pak. Lihat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantu li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ini rumusnya. Siapa berbuat baik, kebaikan balik sama dirimu. Siapa berbuat buruk, keburukan balik. Hati-hati. Ngeri Pak ya. Belum lagi hubungan sama mertua. Maka mertua kita, kalau kita menantunya laki-laki, bersentuhan dengan mertua perempuan, Imam Syafi'i tidak batal wudunya Pak. Ya, jadi jangan lagi tak disalami orang tua mertua itu. Mana tahu di rumah tuh ada orang tua hari ini, mau wirid salam. Cium emak tuh, orang mertua itu. Apa salahnya? Hari ini kadang enggak, mertua jadi musuh, ya kan? Begitu datang suara kereta, Tintin, tengok nak siapa itu? Nenek, mampus nginap 2 minggu, habis beras. Aduh gawat, kayak mana berkah kita ini? Mampus nginap lah ini, besar pula tas aku tengok katanya pula. Oh, udah jadi beban duluan, kayak mana berkah? Oke lah Pak, inilah dulu ceramah singkat, bukan singkat lagi, udah oyong pula ya kan? Iya, mana tahu ada pertanyaan, boleh seputar ceramah, materi ceramah. Karena kita udah lama kali nggak jumpa-jumpa Pak ya, saya udah lama tak masuk kemari. Maka asbab dari abang ini diundang saya, kebetulan kosong pula, maka kita bisa bertemu. Mana tahu jumpa di mana-mana kita, tutur sapa aja lah, jangan segan-segan. Saya nggak ada itu, sekali-kali Pak Ustaz, nggak boleh. Ada masalah-masalah, boleh hadir ke rumah cerita. Mohon maaf Pak ya, bukan ujuk. Banyak yang kita satu-satukan yang dulunya mau cerai datang ke rumah baik sampai sekarang. Mesti gitu Pak ya. Ustadz ini tempat kita mengadu. Ada masalah ya datang. Cerita kita. Bahkan dulu Pak saya ceramah di Sekambing Medan tuh, acara arisan. Habis ceramah, rupanya ada jamaah ini 8 tahun tak punya anak. Begitu dia menghadapi saya, dia bilangnya, Pak Ustadz tolong zikirkan aku ini. Ya apa ini? Saya bukan tabib, saya bilang. Enggak, saya yakin aja Pak Ustaz bisa doakan kami dapat anak. Ayolah bantulah saya doa. Bismillah aja, tiupkan ya kan. Bawa pulang. Bulan besok positif Pak. Sampai gitunya. Artinya ini wasilah. Ya, jadi Pak mohon maaf. Lebih seringlah kita cari sahabat-sahabat yang soleh. Ya, banyak kita. Simpan nomor WA-nya yang soleh-soleh. Masa Ustaz kita, Ustaz Hendro, kan masih muda-muda Ustaz nih. Masih enak berkawan, nyambung dia. Ustaz 80 tahun enggak nyambung Pak kajinya. Iyalah enggak nyambung lah. Macam-macam awak masih 28, 29 masih nyambung lah. Adik-adik lah ya kan. Anak-anak bapak lah masih awaknya kan. Nah, masih ingus-ingus lah. Mana tahu ya. Oke demikianlah dulu. Ada pertanyaan?